Kembali pagi ini kami hadirkan segmen Tanya Jawab Vaksin, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan narasumber. Nah, pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Nanti di segmen selanjutnya Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui telepon interaktif di nomor telepon 021 5366 0500. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Hindra Irawan Satari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Audrey. Kita bacakan pertanyaan pertama ya dokter ya, yang sudah masuk melalui Instagram kami di Sapa Indonesia, @lina_rosini. Pagi dokter, usia saya 59 tahun, berat saya 49 kg dan tinggi 155 cm. Saya mempunyai riwayat sakit MAH dok. Saya sudah melakukan vaksin tahap 1 dan 2. Nah, setelah 3 hari divaksin tahap kedua, saya bersin-bersin dan hidung mengeluarkan cairan. Akhirnya saya minum obat flu. Nah, pertanyaannya, apakah gejala yang saya alami ini efek dari vaksin tersebut? Lalu, apakah berbahaya jika saya minum obat flu setelah 3 hari divaksin? Terima kasih. Silakan, dokter. Benda-benda asing masuk ke dalam tubuh adalah mengadakan reaksi agar tidak menyebar dan tidak memperburuk keadaan. Jadi bersin, ya, pilek itu mekanisme alamiah tubuh dari seseorang untuk menetralisir benda asingnya akan merusak. Jadi gejalanya mungkin Ibu Lina juga sering mengalami flu ya, seumur hidup ini ya, 49 tahun pasti kan sudah berapa kali mengalami. Karena itu Ibu memilih obat flu ya, dan kemudian ternyata gejalanya menghilang. Jadi kesimpulan saya sih, ini tidak terkait dengan vaksinasi ya, karena memang muncul ya 3 hari setelahnya, dan kemudian vaksin COVID yang Ibu pakai saya kira Sinovac. Itu adalah vaksin inaktivasi. Vaksin itu mati, tidak bisa menyebabkan sakit. Nah, jadi kalau yang ditampakkan oleh Ibu itu gejala saluran nafas, jadi artinya Ibu terkena infeksi saluran nafas atas. Kemudian nggak usah diobatin, karena beristirahat, ya, cukup makan, cukup minum, itu bisa memacu sistem imun untuk mengatasinya. Untuk mengurangi gejala, Ibu minum obat flu. Kalau misalnya itu mengurangi gejala dan Ibu baik daya tahan tubuhnya dalam beberapa hari. Tapi itu nggak apa-apa ya dok ya untuk minum flu misalnya tadi kan dikatakan 3 hari setelah vaksin kedua, nggak apa-apa ya dok ya? Obat apapun boleh dimakan Bu. Oke. Ya, mau herbal, mau obat pegelinu, mau obat pusing, mau obat MAH, silakan. Tidak ada perlakuan khusus. Oke. Harus macam-macam ya, nggak ada. Habis vaksinasi sakit minum obat selesai. Nggak ada hubungannya sama vaksin. Begitu. Oke, jadi nggak ada pantangannya kalau misalnya tadi ada timbul gejala-gejala ya dokter ya? Silakan. Makan yang enak-enak, ya, silakan. Minum obat boleh. Oke, pertanyaan kedua dokter dari @kartika anak Agu Gede. Yang bertanya, saya Agung dari Bali, usia 50 tahun, tinggi saya 165 cm dan berat badan 64 kg. Saya mempunyai riwayat penyakit hepatitis B. Nah, pertanyaannya apakah diperbolehkan jika saya divaksin, dokter? Terima kasih. Ya, makasih. Ini dari Bali ya. Iya. Tertulis di sini riwayat penyakit hepatitis B. Nah, jadi ada 2 kemungkinan kan. Riwayat penyakit itu artinya sekarang sudah sembuh, pasti silakan divaksinasi. Hari ini juga boleh. Atau menjadi kronis. Kalau menjadi kronis ya kontrol dulu ke dokter yang merawat. Nah, apakah saya dalam keadaan tenang, fungsi hatinya normal, apa barangkali antibodi sudah terbentuk, silakan divaksin. Namun kalau sedang menderita penyakit hepatitis B kronis, tentunya ditunda. Ya, sampai keadaannya tenang. Namun kalau riwayat penyakit hepatitis B, asumsi saya sudah sembuh dari penyakit hepatitis B, vaksin hari ini juga. Silakan.
Oke, kalau sudah berani vaksin hari ini juga mungkin tidak perlu konsultasi dulu ya dok sebelumnya ya? Kalau yakin sudah sembuh, pernah dinyatakan oleh dokter sembuh, Oke. silakan. Kalau belum yakin, silakan Lebih baik ke dokter, konsultasi tinggal dulu. diperiksa. Diperiksa darah, anti HBS-nya positif nggak? Kalau anti HBS-nya positif, ABAS-nya negatif, artinya virusnya nggak ada. Setelah ada kekebalan terhadap hepatitis B, silakan divaksin. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya Dokter Danang 12 underscore, saya Danang usia 17 tahun. Nah sudah 1 minggu mengalami dada nyeri dan juga berat, terkadang nyeri di bagian kanan atas, terkadang juga di bagian kiri bawah dan sering di bagian tengah. Padahal saya sudah berhenti merokok loh saat gejala nyeri ini muncul, tetapi hingga sekarang masih saja terasa nyeri dan tidak kunjung membaik. Apakah ini gejala serius atau enggak dok? Lalu dengan riwayat penyakit yang sama atau yang saat ini saya alami, apakah saya diperbolehkan untuk divaksin? Mohon penjelasannya dokter. Ya, jadi ini dada ya, dada bisa paru, bisa jantung, ya. Beliau mencurigai rokok, berhenti rokok, masih juga. Artinya sedang sakit. Padahal vaksin ditujukan untuk menghindari terjadinya penyakit, dalam hal ini COVID, dan tentu saja diberikan pada orang sehat. Kalau Bapak dalam keadaan menderita, ya ditunda. Berobat ke dokter. Yakinkan ini bukan penyakit jantung, yakinkan ini bukan penyakit paru, ya dicari penyebab nyeri di daerah dada. Setelah diyakinkan tidak ada yang berbahaya, silakan divaksin. Namun sebelum bertemu sama dokter, saya anjurkan tunda vaksinnya. Jangan divaksin dulu karena dengan bertambahnya waktu obat yang diminum, jadi kayaknya harus berobat ke dokter.